Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwah sekalian, kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Masih pembahasan tentang larangan berpuasa sebelum datangnya bulan Ramadan. Hadis yang selanjutnya, hadis kedua dari bab. Ini satu sebenarnya dalam 4 hadis dalam bab ini, satu sama lainnya saling berkaitan ya. Mungkin nanti bagian dakwah bisa mengatur lagi pembagiannya, itu tidak harus satu hadis ya, bisa 2 hadis, 3 hadis kalau memang berkaitan, dan akan tidak sempurna pembahasannya jika tidak digabungkan. Hadis yang kedua, qala mu'allif rahimahullahu ta'ala an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas, ia bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasumu qabla ramadana sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in halat dunahu ghayamatun fa akmilu 30 yauman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian puasa sebelum Ramadan. Mulailah berpuasa Ramadan ketika kalian melihat hilal, dan akhirilah bulan Ramadan ketika kalian melihat hilal. Apabila hilal tidak kelihatan karena terhalang oleh awan ataupun hal-hal yang lain yang menghalangi pemandangan atau penglihatan, fa akmilu 30 yauma, maka sempurnakanlah puasa Ramadan itu, ataupun sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30, begitu pula bulan Ramadan menjadi 30. Baik, dalam hadis ini dikatakan la tasumu qabla Ramadan. Janganlah kalian berpuasa sebelum Ramadan. Ini masih mutlak, masih umum, sebelum Ramadan. Ya, telah dijelaskan hadis sebelumnya, yang dimaksudkan adalah jangan puasa sehari atau 2 hari sebelum masuk Ramadan. Kemudian nanti dijelaskan besok oleh ustaz berikutnya, jangan puasa di pertengahan apa? Setelah masuk pertengahan Sya'ban. Nah, yang akan kita bahas memperkuat hadis sebelumnya, yaitu puasa sehari 2 hari sebelum Ramadan. Adapun puasa pertengahan Sya'ban nanti akan dibahas pada hari apa besok? Hari Selasa ya, hari Selasa. Nah, ini larangan saum sebelum Ramadan sehari 2 hari ya. Dijelaskan bahwa hari tersebut berkenaan atau bertepatan dengan Yaumus Syak, hari yang diragukan bahwa hari tersebut sudah masuk di bulan Ramadan atau belum. Jadi ketika nanti di bulan Sya'ban, sekarang kita di bulan Sya'ban tanggal 29, di sore harinya ru'yat, tidak nampak hilalnya, maka akan dipastikan Sya'ban menjadi berapa? 30 hari. Nah, tanggal 30 itu disebut Yaumus Syak, hari yang diragu-ragukan apakah sudah masuk atau belum. Karena diragu-ragukan, maka itu dilarang untuk melakukan saum. Ittifaq semua ulama, kalau ada orang yang saum di hari itu dengan niatan ihtiyatan, kehati-hatian bahwa hari ini khawatir sudah masuk di bulan Ramadan, maka itu
ittifaq semuanya haram, tidak boleh apa? Melakukan saum. Ya, karena niatnya apa? Kehati-hatian, khawatir itu sudah masuk di bulan Ramadan. Tapi kalau saumnya misalkan mutlak, saum mutlak, artinya saum yang tidak dikaitkan dengan saum sebelumnya, ya, ataupun tidak dikaitkan dengan saum qadha, nazar, kafarah dan yang lainnya, maka di sana ada khilaf. Ya, jumhur ulama mengatakan boleh dengan landasan dalilnya yang disebutkan, dan sebagian mengatakan tidak boleh. Tapi yang pertengahan sebagaimana disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin ini adalah boleh apabila apa? Apabila itu sudah menjadi kebiasaan puasa sebelumnya. Ya, misalkan terbiasa puasa saum Senin, Kemis, ataupun puasa Daud, ya, puasa apalagi sepekan puasa, sepekan tidak. Nah, ketika bertepatan dengan itu, maka itu tidak mengapa, dibolehkan. Alasannya illah ataupun alasan kenapa kita tidak dibolehkan puasa pada hari syak disebutkan oleh para ulama, ya, hikmah di balik semua itu. Pertama, mengatakan li'alla tuzada fi siyami Ramadan ma laysa minhu, agar tidak menambah pada saum Ramadan itu, ya, bilangan yang bukan termasuk dalam bilangan saum Ramadan, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian besar orang-orang ahlul kitab, yang mereka telah menambah, mengurangi, bahkan waktunya pun mereka rubah, ya. Yang kedua adalah al-faslu bainal fardhati was sunnah. Yang kedua adalah sebagai pembeda hari tersebut antara puasa sunnah dan puasa wajib, ya. Karena Rasulullah SAW, ya, bukan hanya Ramadan saja dengan puasa sebelumnya, dengan puasa Syaban. Salat sunnah dan salat wajib pun Rasulullah SAW melarang untuk menyambungnya. Sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah naha an tu salatun bi salatin, ya. Rasulullah SAW melarang menyambung salat dengan salat hatta natakallam aw nakhruj, sampai kita berbicara, berzikir ataupun keluar, ya, dari masjid. Nah, sebagian ulama mengatakan pindah dari tempat sholat tersebut. Jadi kalau tidak diselangi dengan apa? Zikir. Nah, terkhusus dalam sholat subuh, ya, dalam sholat subuh Rasulullah SAW menambahnya dengan apa? Ittija', ya. Sebagaimana hadis riwayat Aisyah dalam Sahih Bukhari, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla raq'atail fajri ittaja'a ala shikkihi alaiman. Rasulullah itu kalau selesai sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, ya, 2 rakaat sebelum subuh, maka beliau akan berbaring dulu, ya, tiduran. Apa? Tidurnya berarti tiduran, istirahat. Ya, dalam riwayat Muslim dikatakan hatta yatiyahul muadzin, sampai ada muadzin yang mengingatkan bahwa sebentar lagi akan iqamah. Nah, itu ya. Yang sholat subuh itu bukan hanya Rasulullah melakukannya di rumah, tapi ada ada selingannya, yaitu tidur. Nah, ini dari hadis ini sebagian masjid, ya, sebagian jamaah di beberapa masjid, ya, ada yang mengamalkannya, tapi tidurnya di mana? Di masjid. Pernah lihat belum? Orang-orang tua dulu kita habis sholat itu di masjid apa? Gogoleran itu. Nah, itu kurang tepat. Karena Rasulullah SAW tidurannya pertama di mana? Di rumah, sebagai pemisah antara sholat fardu dan sholat sunnah. Yang keduanya, Rasulullah itu tiduran karena beliau habis capek. Semalaman sudah sholat malam, tahajud. Jadi tiduran dulu, istirahat, ya, supaya masuk sholat subuh itu dalam kondisi cangker, dalam kondisi sehat. Syahidnya bahwa ada larangan untuk menyambung sholat dengan
sholat yang lain, sholat sunnah dengan sholat fardu. Nah, kita pun sebenarnya disunnahkan sholat qobliyah, sholat ba'diyah itu di mana? Di rumah. Hanya saja kondisi kita santri, ya, rumahnya jauh. Kalau ke asrama terlambat lagi. Begitupun kalau kita ke rumah pasti sholatnya terlambat. Maka ya daripada meninggalkan, mendingan apa? Melakukan qobliyah dan ba'diyah. Yang kecuali mungkin sholat apa ya? Yang ada qobliyahnya sholat apa? Mungkin sholat subuh ya. Sholat subuh bisa dulu di rumah lah. Di rumah lalu kesini tinggal sholat apa? Tahiyatul masjid ya. Tapi dalam kondisi kita di pesantren ya, harus ke sakan dulu, ke rumah dulu ya, tidak apa-apa, insya Allah dilaksanakan di mana? Di masjid daripada ketinggalan. Biasanya kalau sudah ke rumah lupa poho, apalagi sudah makan, betul ya? Walaupun secara umum sholat sunnah itu paling bagus dilakukan di mana? Di rumah. Begitupun ini salat puasa, saum Ramadan dengan saum sunnah sebelumnya ya, dipisahkan agar ada jeda antara saum sunnah yang biasa dilakukan di Sya'ban dan dengan puasa wajib yang dilakukan di bulan apa? Di bulan Ramadan ya. Jadi alasannya bukan memberikan kesempatan kepada kita untuk aji mumpung bulan Sya'ban terus makan karena sebentar lagi bulan bukan itu ya, ilahnya bukan itu. Kemudian selesai. Itu inti daripada hadis ini. Insya Allah besok akan disampaikan tentang larangan saum di pertengahan Sya'ban. Apa maksud larangan tersebut dan pendapat yang paling rajih, yang paling kuat tentang kebolehan puasa setelah masuk di pertengahan bulan Sya'ban. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.